Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Deina Takoi Watimena, yang saat ini saya sedang bertugas sebagai pendeta jemaat di GPB Marturia Lampung. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk masuk ke dalam sebuah perenungan sebelum kita memulai beragam aktivitas bahkan kegiatan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau masih melayakkan kami untuk melangkahkan kaki di hari yang baru, yang kami yakin penuh dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Mengawali segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami ya Tuhan dengan hikmat yang daripadamu asalnya, supaya kami tidak hanya sekedar menjadi pembaca dan pendengar, tapi karena pertolongan Tuhan kami dimampukan menjadi pelaku sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-13 saya bacakan. Firman Tuhan berkata, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa ketika dalam kehidupan setiap pribadi kita diperhadapkan dengan sebuah mujizat, semua orang pasti senang. Mengapa demikian? Karena biasanya mujizat ini identik dengan sebuah kebahagiaan, dengan sebuah sukacita, di mana biasanya mujizat ini terjadi ketika orang percaya sudah terlebih dahulu diperhadapkan dengan sebuah kesulitan yang besar. Mujizat hadir seperti hadirnya sebuah sukacita ketika kesulitan itu berubah menjadi sebuah kemudahan, ataupun ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kesenangan yang tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk belajar dari perjumpaan Musa dan Harun bersama dengan Firaun. Kita tahu bersama bagaimana kerasnya hati Raja Firaun, yang pada akhirnya membuat Raja Firaun itu tidak mudah untuk mengakui bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang sangat luar biasa. Dari bagian firman Tuhan ini kita lihat bagaimana Musa dan Harun itu dapat melakukan sebuah mujizat yang sebetulnya bukan dikarenakan kekuatan dan kemampuan mereka sebagai manusia. Mujizat yang mampu dilakukan oleh Musa dan Harun adalah merupakan pertolongan dan atas kehendak Tuhan. Yang menarik dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika Musa dan Harun berhasil mengubah sebuah tongkat menjadi ular hanya dengan cara dipukulkan atau dihentakkan ke tanah. Dan ketika hal itu terjadi tepat di depan mata Firaun, ternyata Firaun ini tetap tidak mau kalah, Bapak Ibu Saudara.
Apa yang kemudian dilakukan oleh Firaun? Firaun menyuruh pada ayatnya yang ke-11, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun dengan ilmu dan mantra mereka pun melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu pun menjadi ular. Di satu sisi ada sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh Firaun, karena ternyata apa yang dapat dilakukan oleh Musa dan Harun ternyata bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang dirasa sebagai orang pintar yang merupakan bawahan daripada Firaun. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa tersebut terjadi, setelah tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh ahli-ahli sihir yang ada di kerajaan Mesir itu berubah menjadi ular, yang kemudian terjadi adalah tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ini merupakan sebuah peristiwa yang tidak biasa. Merubah tongkat menjadi ular itu hal yang biasa. Tapi menjadi luar biasa ketika tongkat yang dipegang oleh Harun menelan tongkat-tongkat yang berhasil dirubah menjadi ular oleh para ahli-ahli sihir di kerajaan Mesir pada masa itu. Apa yang mau kita lihat bersama dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, mari kita renungkan. Di dunia ini ada beragam mujizat yang mungkin bisa terjadi dan mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tapi dari bagian firman Tuhan ini kita diajak untuk merenungkan bersama. Mujizat yang dari Tuhan asalnya itu melebihi beragam kuasa yang ada di dunia ini. Jadi jangan pernah membandingkan antara kuasa-kuasa yang ada di dunia ini dengan kuasa-kuasa yang dimiliki hanya oleh Tuhan yang kita puji dan sembah. Karena tidak ada kekuatan-kekuatan di dunia ini yang mampu menandingi kekuatan Allah yang kita sembah dan muliakan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di pagi ini kita diajak untuk merenungkan bersama. Jangan berbangga hati ketika sebagai manusia mungkin kita menerima mujizat-mujizat yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah dengan kerendahan hati, sadarilah bahwa setiap mujizat, setiap kebaikan, setiap perubahan yang kita rasakan dalam hidup ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semua semata-mata karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Ketika kita diperkenankan oleh Tuhan memasuki hari yang baru, mari mempersiapkan diri. Yakinilah di hari ini Tuhan pasti berlakukan sebuah mujizat dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, bukalah tangan, terimalah mujizat itu. Yang kemudian yang harus kita lakukan adalah rendahkanlah hati untuk mengakui bahwa setiap mujizat yang kita alami dalam hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sebagai manusia, tapi semua karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Selamat menjalani hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat menikmati mujizat yang pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang melafazkan puji dan syukur atas kebaikan dan cinta kasih yang masih boleh terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa setiap mujizat yang kami alami asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kami kerendahan hati untuk menaikkan ungkapan syukur atas beragam mujizat yang Tuhan percayakan. Bahkan layakkan kami untuk semakin hari semakin memperkuat iman percaya kami kepadamu, meskipun mungkin kami harus diperhadapkan dengan beragam tantangan dan pergumulan hidup. Ketika kami akan melangkahkan kaki memasuki hari yang baru ini, kami mohon tuntunan tangan dan pertolongan Tuhan menyertai langkah kami. Apapun yang harus kami lakukan dan kerjakan, kiranya Tuhan yang memberkati, supaya semuanya berjalan dengan baik karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Anggota keluarga kami yang tinggal bersama-sama dengan kami ataupun yang harus terpisah karena pekerjaan, pendidikan, bahkan mungkin pelayanan, Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Kami semua tanpa terkecuali, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, stamina tubuh yang baik untuk terus dapat berkarya di tengah hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Kami berdoa dan menyerahkan lingkungan sekitar di mana kami tinggal. Ketika diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan yang pulihkan keadaan kami, Tuhan yang pulihkan bangsa dan negara kami Indonesia,
supaya keadaan boleh berangsur-angsur membaik dan semua boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap kami yang masih harus bekerja dari rumah, bahkan yang masih harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di luar rumah, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Setiap pribadi yang bergumul atas beragam hal yang harus mereka kerjakan di sepanjang hari ini, kami mohon hikmat Tuhan beserta dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami melangkahkan kaki di hari yang baru dengan mengandalkan hikmat Tuhan dan meyakini mujizat Tuhan pasti berlaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan refleksi bahkan perenungan di pagi hari ini. Selamat menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari terus menjaga kesehatan, mari terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari terus meyakini, seberat apapun tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi, mujizat Tuhan pasti berlaku. Yang harus kita lakukan, teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Teruslah meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjuang seorang diri. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.